kita kembali lagi dalam acara Try It, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, dan tentunya bersama aku Putri Andriana yang akan nemenin kalian dimanapun berada sambil ngapain ya. Kita hari ini mau nge-review makanan-makanan enak pastinya. Belum tahu sih enak atau enggak, cuman yang pasti makanan yang mau aku review hari ini itu adalah salah satu makanan yang lagi viral belakangan ini. Kalau teman-teman tahu, hari ini kita mau nge-review nasi gila bucin. Nah, udah pernah dengar belum sih? Kalau aku sih baru dengar belakangan ini. Kenapa hits? Karena ini adalah salah satu F&B yang dimiliki oleh salah satu artis kali ya, artis, selebgram atau influencer, nggak tahu lah ya, yaitu Anya Geraldine. Karena kan memang belakangan ini Anya Geraldine lagi naik banget tuh gara-gara series Layangan Putus ya. Akhirnya mau nggak mau aku juga denger nih, ternyata dia lagi menjalankan salah satu bisnis yaitu nasi gila bucin. Nah, bisnis makanan ini sebenarnya sudah ada dari dari bulan Agustus tahun 2020 maksudnya ya. Itu udah agak lama, cuman kayaknya entah baru collab atau memang ini baru di blow up gitu punya Anya Geraldine tuh belakangan ini. Terus ini juga beberapa menu tuh collab sama Joshua ya? Joshua Obok-Obok bukan sih? Ya, Joshua Suherman atau yang penyanyi cilik gitu. Makanya nanti ada salah satu menu yang namanya Jojo. Ini di depan aku sudah ada 6 menu. Sebenarnya dia masih ada banyak lagi ya, cuman yang aku pesan ini ada 6 menu. Nah, sebenarnya apa sih yang spesial dari nasi gila bucin ini? Sebenarnya yang spesial itu, kalau kita ngomongin soal nasi gila itu kan pasti kita tahu nasi putih, terus atasnya itu ada lauk orak-arik gitu ya, kayak telur, sosis, kecap, biasanya kayak gitu. Tapi dia ini menawarkan spesial, yaitu nasi gila dengan nasi kuning dan dengan berbagai topping. Tapi sayang banget nih ya sekalian, aku mau komplain kali ya. Aku tuh sebenarnya mesen yang nasi kuning, tapi kenapa yang datang nasi putih semua? Gitu, harusnya kalau memang habis atau kayak gimana bisa dikonfirm dulu ya. Soalnya sebenarnya aku penasaran banget tuh nasi kuningnya. Kalau nasi putih kan udah biasa, cuman ternyata ini yang datang nasi putih semua. Tapi nggak apa-apa ya, tetap kita review. Terus juga ini cabangnya itu yang aku beli ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Itu juga store pertama dari nasi gila bucin ini, tapi makin berkembang. Mereka juga punya banyak store di daerah Jakarta lainnya. Ada di Bekasi juga, ada di Tangerang, ada Surabaya, Sidoarjo, dan kota-kota lainnya. Kalau kalian pengen tahu silakan visit website atau Instagram di nasi gila bucin ini. Oke, langsung aja kita cobain. Yang pertama langsung yang di depan mata aku aja kali ya. Ini ada namanya nasi gila ori mozzarella. Tapi sebelum cobain makanannya, aku mau review packagingnya dulu ya. Jadi sebenarnya untuk size-nya ini cukup besar dibandingkan rice bowl biasanya. Jadi kalau setahu aku ya, kayak rice bowl biasa di kotak tuh dia bentuknya persegi. Tapi ini tuh persegi panjang. Jadi volumenya tuh lebih banyak dibandingkan rice bowl biasanya. Cuman di sini yang menjadi PR mungkin karena packagingnya kardus gitu ya, kayak kardus. Jadinya dia tuh tadi sempet ada beberapa menu yang toppingnya tuh keluar-keluar ya kan, sama dia ini agak tembus minyaknya gitu loh. Nah, ini mungkin bisa jadi notes nasi gila bucin ya, supaya packagingnya bisa diimprove lagi. Oke, sama satu lagi. Ini aku namain sendiri pakai label nasi gila ori mozzarella. Menurutku harusnya at least dia punya kayak kotak untuk penamaan atau pembedaan. Karena kalau sekali order banyak ini kan kadang-kadang kita nggak tahu namanya ya. Namanya kita pesan online ya udah yang kelihatan menarik yang mana namanya ini. Tapi sebenarnya kita nggak hafal karena secara isi tuh mirip-mirip, cuma beda di saus biasanya. Jadi better menurut aku nasi gila bucin kalau mau improve dari packagingnya, dan juga packagingnya mungkin entah lebih tebal atau bahannya diganti. Sama jangan lupa ada buat marking si menunya gitu. Oke, langsung aja kita coba. Ini tadi nasi ori mozzarella nih ya, looknya kayak gini. Sebenarnya kayak ayam geprek mozzarella pada umumnya kali ya. Jadi nasi, terus di atasnya tuh ada ayamnya dia ayam crispy gini, tuh ya, ayam crispy gini. Dia potongannya juga potongan dada atau fillet kali ya. Terus di atasnya sih ada mozzarella, cuman udah nggak gitu melting, mungkin harus dipanasin. Oke, kita coba aja deh nih.
Oh, dia ada baksonya juga. Ya, nih aku bongkar dulu. Ada bakso, dia tuh kayak bakso nasi gila gitu loh. Kayak adonan nasi gila yang pakai kecap tuh. Nah, terus ada mozzarellanya, ada sambal dan ada ayam. Oke, kita coba. Enak sih. Menurutku enak banget. Kenapa? Satu, dia nasinya pulen. Nasinya pulen, ya. Tuh. Jadi bukan kayak nasi perak yang nyebar kayak nasi goreng. Dia tuh nasinya pulen, dempet-dempet banget, rapet banget. Kayak nasi Nakben gitu, kayak yang pulen banget kayak nasi beras-beras Jepang. Tuh. Terus ayamnya juga gurih. Sambalnya ini pedas, tapi dia bukan sambal mentah guys. Dia sambal goreng. Dia sambal goreng, bukan sambal mentah. Cuman di sini mungkin karena udah dingin kali ya, jadi mozzarellanya tuh nggak melt, nggak gitu berasa. Oh, ternyata dia ada sosis ininya juga. Ada sosis. Ya. Jadi aku paham deh kenapa dia tetap disebut nasi gila, karena dia toppingnya itu tetap pakai topping nasi gila. Ada bakso dan ada sosis. Sosisnya kayaknya digoreng tapi goreng yang bukan goreng garing gitu. Kayak goreng asal mateng aja tuh ya. Terus dia ayamnya tuh gurih, enak, tapi nggak terlalu crispy memang. Mungkin fokusnya bukan di ayam crispy-nya ya, tapi dia di topping nasi gila. Tapi ini sambalnya enak banget serius. Karena aku suka sambal matang. Aku lebih suka sambal matang dibandingkan sambal mentah gitu. Ini enak, bumbunya juga enak, pedes ya. Jadi buat kalian mungkin kalau yang nggak suka pedes, minta sambalnya dipisah aja. Oke, kita coba lagi nih, aku penasaran sosisnya. Enak, dia sosisnya sosis ayam. Aku bisa ngebedain banget mana sosis ayam, mana sosis sapi. Jujur Li, ini enak banget, parah. Aku kasih rate 9 sih, parah. Beda, tapi dia tetap ada apa namanya, atasnya itu topping nasi gilanya tuh tetap ada. Cuman ditambahin mozzarella sama ditambahin ayam crispy. Cuman ini minusnya adalah mozzarellanya nggak melt. Tapi ini mungkin dari sananya melt ya, karena kan udah di perjalanan. Udah dingin juga, tadi udah sempat di foto-foto juga jadi mengeras. Padahal kalau ini melt, mozzarella akan berasa banget. Jadi minusnya cuman aku makan ini nggak gitu berasa. Kalau masih panas enak banget. Tapi serius ini enak banget parah, walaupun agak-agak pedes ya. Oke, kita next. Kita ke ini nih. Jojo Barbecue Sambal Bawang. Nah, ini yang collab sama Joshua deh kayaknya. Tuh, ya kan? Yang namanya Jojo. Yang collab sama Joshua. Oh, sama satu lagi. Mungkin sendoknya kali ya. Sendoknya agak-agak letoy nih. Mungkin takutnya kayak pas gini petek gitu. Kan bingung ya. Soalnya ini kan kita kayak ayam, potongan ayam dada gitu. Sosis itu kan harus kuat. Jadi takutnya dengan sendok bebek kan. Oh iya yang pendek ya. Bener banget. Nah ini dia pakai sambal bawang, dia penampilannya gini. Sebenarnya dia kayak ayam tepung biasa. Terus dia pakai telurnya telur dadar. Tapi telur dadar tipis-tipis gitu. Terus dia pakai pangsit goreng. Tuh. Ya, pakai pangsit goreng. Kita lihat lagi dalamnya ada apa lagi? Ada ayam, telur. Oke, udah. Ternyata dia nggak ada topping kayak bakso atau sosisnya itu nggak ada. Dia pure ayam tepung. Potongannya juga potongan dada. Terus telur dadar, tapi kayak telur dadarnya dikit banget. Dan kulit pangsit. Menurutku ini bukan kayak sambal bawang, malah kayak sambal asam manis gitu loh. Oh mungkin dari barbeque-nya, bener, sambal barbeque-nya. Tapi aku nggak tahu di mana rasa sambal bawangnya karena nggak berasa. Menurutku ini kayak sambal barbeque. Terus pangsitnya ini ngebantu banget sih. Jadi
pas kita makan tuh kayak nggak blebok-blebok banget barbeque-nya, nggak kayak saus semua di mulut, tapi dia ngebantu ngenetralin juga. Meskipun cuma topping ya. Terus aku baru ngeh, nasinya tuh banyak banget loh porsinya. Nasinya tuh kayak segini sendiri nih. Segini sendiri nih nasi doang nih. Ini sisanya topping. Terus pulen juga enak sih. Aku akuin rasanya enak banget loh udah 2 menu ini. Enak banget. Cuman ini tuh tipe kayak kalian makan fast food, menurutku nasi gilanya tuh kurang apa ya? Kurang menggambarkan di sini ya. Karena kan sebenarnya dia namanya nasi gila, judul restorannya. Tapi ini kurang menggambarkan nasi gila. Jatuhnya kita tuh kayak makan fast food aja, kayak makan ayam tepung barbeque. Cuman dia pakai telur dadar sama pangsit aja. Bukan berarti nggak enak, ini enak. Aku kasih rate 8, tapi aku masih suka yang ini karena ini surprisingly enak banget. Ini udah enak terus menggambarkan nasi gila. Oke, tadi ini namanya Jojo Barbecue Sambal Bawang. Ini pokoknya rasanya ya, itu rasa kayak saus barbecue kalau kalian suka makan Richeese. Ya, Richeese, ayam tuh kayak gitu. Bumbunya kayak rasa barbecue kayak gitu. Malah sambal bawangnya nggak begitu berasa. Oke, kita next lagi. Terus ini nggak pedes ya, anyway ini pedes saus biasa doang. Tapi nggak gitu pedes sambal bawangnya karena nggak berasa. Lanjut ini nasi gila mercon. Wow, dari namanya aja udah pasti pedes ya guys. Tuh. Ya, kayak gini penampilannya. Kita apa namanya? Kita bongkar ada apa aja. Nah, dia tuh telurnya segede gini. Kayaknya sih ini setengah telur gitu lah ya. Ya, nggak satu buah, setengah telur. Terus dadarnya tuh kayak dadar omelet gitu. Terus dia ada baksonya. Ada bakso, ada sosis. Tuh ya. Ada bakso dan ada sosis. Terus dia ada ayam tepungnya juga. Oke, jadi nasi sambal mercon ini nasi terdiri dari nasi putih, ayam tepung, sosis, bakso, telur dadar. Terus ada lagi kah? Dan sambal. Wow, ini sambal merconnya kayak gini guys penampilannya. Ini kelihatan banget pedesnya sumpah. Cabenya tuh merah, bukan merah lagi sih, oranye ya. Terus ini biji cabenya banyak banget. Ya aku yakin pedes beneran sih. Jadi kita makannya sedikit-sedikit saja. Kita coba nih. Aku tuh kadang-kadang ya ngeliat sosis warna pucat gini tuh suka underestimate. Duh rasanya mentah nggak ya gitu. Ini kayak masaknya nggak mateng gitu. Karena aku tim makan mateng. Cuman ternyata ini nggak amis sama sekali. Sorry guys, ini susah banget. Nggak amis sama sekali. Malahan kayak sosis goreng aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Beneran mercon pedes banget. Wow. Buat kalian yang nggak suka makan pedas, ini skip sih. Ini pedas banget. Tapi mungkin kalau ini tuh posisinya sambalnya tuh udah dicampur sama si topping nasi gilanya, udah bercampur. Tapi kalau kalian request dipisah, kayaknya sih masih oke deh. Wah ini pedas banget. Ini ayamnya itu kan dia nggak dicampur sambal ya. Ini ngebantu banget ngenetralisir lidah kita biar nggak gitu pedas. Sama satu lagi yang aku suka dari nasi gila bucin ini, dia tuh ayam dadanya lembut. Jadi aku nggak tahu entah dia dikukus dulu, direbus dulu atau kayak gimana, tapi daging dadanya tuh lembut, jadi nggak gitu berserat dan nggak bikin keras gitu pas digigit. Itu kelebihannya. Tapi sumpah yang mercon ini pedes banget guys, pedes banget. Bahkan dia lebih pedes dari yang mozzarella. Ini tanpa sambal juga enak loh ternyata. Aku acungin jempol karena ini enak banget nasi gila bucin ini, serius. Ini aku kasih rate 9 ya, nasi gila mercon. Buat kalian yang suka pedas, aku rekomendasi banget ini. Tapi kalau kalian yang nggak suka pedas,
itu jangan coba-coba ini karena ini cukup pedas banget. Ini tuh cabenya berasa banget. Meskipun dia warnanya pucat nggak merah, tapi sambalnya tuh berasa banget dan dia tuh tipe sambal mentah ya. Dia tipe yang sambal mentah. Terus dia kayak sambal yang dicampur bawang. Jadi masih banyak rempah-rempah lainnya. Terus sama dia kayak entah dicampur minyak atau apa, tapi aku tahu ini tuh sambal mentah dan pedes banget. Sambal mentah itu lebih pedes dibandingkan dengan sambal matang. Oke? Sesuai dengan namanya nasi gila mercon. Mantap, tapi aku tuh masih penasaran banget sama nasi kuningnya, serius. Karena yang dia jual tuh itu nasi kuningnya, cuman kenapa nih nggak ada? Penasaran banget. Mungkin kalian kalau suka nasi kuning penasaran, mendingan coba nasi kuning. Karena setauku dia tuh kayak bukan option, tapi nasi kuning tuh ada menunya sendiri gitu. Nasi kuning apa, terus yang menu lainnya nasi putih apa gitu. Terus ini juga di kisaran harga 30 ribuan, belum promo, kita beli online ya. Jadi cukup worth banget karena porsinya banyak. Selanjutnya, ini kita cobain nasi mentai kayaknya deh. Nah, ini nasi gila mentai. Tuh, kelihatan ya mentainya. Tapi kayaknya mentainya nggak di ini deh. Nggak di apa? Torch. Ya, setahu aku kan kalau mentai harus di torch dulu tuh biar dia kayak kepanggang. Nah, ini tuh enggak. Tuh, looknya kayak gini. Kita coba. Ada apa aja nih? Ada ayam. Kayaknya dia topping utamanya tuh ayam tepung nih. Topping utamanya tuh ayam tepung ya. Ya, ada ayam tepung, ada sosis, terus ada bakso, ada sambal, dan dia tuh mentainya cuman ini doang, mayones oranye gini. Ini mayones yang kayak buat kayak saus dicampur mayones kali ya. Kan mentai gitu tuh, saus dicampur mayones tuh. Ya. Dan tidak merata. Jadi dia tuh konsepnya gini ya, teman-teman. Ini nasi nih di bawah. Di atasnya tuh ayam tepung, polos, nggak dipakein sambal, nggak dipakein topping apa-apa. Nah, sebelahnya itu baru sambal gitu. Jadi yang sebelah ini netral, yang sebelahnya tuh pakai sambal atau nggak dia pakai bumbu gitu. Aku sih sebetulnya nggak gitu suka mentai ya. Tapi kita coba ini, bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku nyoba nggak pakai saus, ternyata enak juga. Nah sekarang kita cobain yang ini. Tuh dia tuh kayak mayonesnya cuma di atas segini doang nih. Mayonesnya segini doang. Mentai itu harusnya merata kan ya? Tuh, dia mayonesnya cuma segini doang, terus nggak dibakar. Buat topping doang. Mentai itu kan kayak dilapis-lapis terus di torch gitu. Kayak bakso dikasih mayones aja sih. Mayonesnya juga dia rasanya kayak saus, tapi sausnya tuh dikit, jadi lebih ke asam mayonesnya. Ini bukannya nggak enak, tapi ekspektasi aku adalah udah kayak mentai yang seharusnya ya. Ini kurang menggambarkan mentai sih menurutku. Masih tetap enak, cuman akan lebih enak kayaknya kalau misalnya di torch atau di ya pokoknya kayak ditambahin mayones mentai gitu lah. Jadi ini enak tapi kurang menggambarkan mentai, tidak sesuai dengan namanya, dengan menunya. Aku takutnya di saat orang tuh pengen beli ekspektasinya kayak gitu kan, pas nyampe ternyata ini kayak cuman bakso, sosis, goreng yang dikasih mayones, terus dikasih sambal. Sambalnya itu ini sama kayak sambal mercon, cuman bedanya dia sambalnya tuh dipisah, dipinggirin. Jadi nggak disatuin sama si toppingnya itu. Enak. Tapi sorry to say ini tidak menggambarkan dengan tidak sesuai dengan nama menunya, yaitu nasi mentai, karena ini lebih cocok nasi gila mayones kali ya. Nasi gila dengan topping mayones. Oke, kita next aja karena ternyata rasanya sama kayak yang sebelumnya. Ini yang terakhir nih, last but not least, ini nasi ayam jeruk nutrisari. Nah loh. Jadi ini tuh harusnya nasi kuning yang aku pesen ya, cuman dia datangnya tuh nasi putih. Jadi harusnya nasi kuning ayam jeruk nutrisari, tapi yang datang nasi putih. Mungkin belum ready kali ya nasi kuningnya atau kayak gimana.
Nah ini aku penasaran apakah rasanya kayak jeruk nutrisari. Secara bau sih ada jeruk-jeruknya ya, tapi nggak gitu nyentrik. Tuh kayak gini. Dia bumbunya tuh yang membedakan dia dengan barbecue tadi, dia tuh lebih oranye, kayak lebih merahnya tuh lebih pucat. Kalau yang barbecue tadi tuh merah banget gitu. Nah ini tuh sambalnya dia kayaknya sambal mercon, cuman dipisah di pinggir di sini tuh. Jadi nggak dicampurin. Bagus lah ya, takutnya ada yang nggak suka pedes. Oke, kita coba nih marky chop. Aku pengen nyobain bumbunya dulu. Oh anyway, si nasi gila bucin ini juga meskipun bisnisnya baru 2 tahun, dia sempat dapat penghargaan Indonesian Award Franchise kalau nggak salah ya di tahun 2021, kayak best franchise gitu di Indonesian Award lah. Aku tuh kayak mungkin artis-artis tuh selain mereka di bidang entertain ya, mereka akan beralih ke kuliner juga optionnya, karena banyak banget artis-artis yang selain dia memang main film ya kan, atau nyanyi segala macam, dia tuh pasti punya bisnis kuliner juga. Kita coba ya. Iya loh, rasa nutrisari. Sumpah. Iya banget. Wow. Ini tuh kayak jeruk nutrisari yang apa sih, yang jadul gitu. Kan sekarang udah macam-macam tuh jeruknya, ada jeruk ini, jeruk apa sih, Moroko atau apa. Nah ini tuh nutrisari yang lama. Iya banget lagi rasa jeruk tapi enak, nyambung. Ya coba. Tapi kayak gimana sih makan ayam tapi manis gitu. Cuman kalau aku tipe yang nggak suka saus kental-kental ya. Jadi aku kurang suka sih. Tapi rasanya kalau dibilang jeruk nutrisari iya. Tapi kayaknya better dipakein sambal. Jadi rasanya tuh kita kayak nggak makan nutrisari. Aku masih penasaran dengan sausnya tuh kayak ngebekas banget di sini. Kok bisa dia rasanya nutrisari banget loh. Dia tuh di bawahnya ada telur dadarnya juga ternyata. Jadi kayak lapisan nasi, telur dadar, baru ayam. Oke, ini unik banget sih jujur. Ayam rasa nutrisari dan bener-bener merepresentasikan banget rasa si nutrisari, rasa jeruk yang nutrisari yang lama ya. Enak, tapi kalau aku tuh kurang suka, yang bikin aku kurang suka apa? Dia sausnya kental banget. Sausnya kental banget. Jadi kayak pas makan nih, ini sausnya doang tuh. Sausnya sekental itu. Jadi kayak enak sih bener. Too much kayak, terus teksturnya dia tuh kayak saus, bukan sambal, beda kan. Kalau sambal kan ada minyak-minyaknya, terus rada apa namanya abstrak, bukan abstrak apa sih, nggak halus banget lah gitu, bertekstur. Nah kalau ini tuh pure kayak saus banget sih. Kalau aku sih jujur kurang suka, tapi keren lah nama dan rasanya tuh sesuai. Tapi lebih enak pakai sambal sih, jadi nggak gitu rasa jeruk banget. Oke, ini overall udah 5 ya, jatuhnya 5 menu jadinya yang aku review. Itu aku paling suka ini enak banget guys. Ini aku kasih rate 9, nasi gila ori mozzarella. Bukan gara-gara mozzarellanya, maksudnya kan sekarang banyak banget ya menu, tapi ini tuh rasa yang menu yang merepresentasikan banget nasi gila. Kenapa? Meskipun dia pakai mozzarella, pakai ayam, tapi dia masih tetap ada topping nasi gilanya. Dia tuh masih berasa kecap gitu. Terus rasanya juga gak gitu pedas dibandingkan dengan yang mercon dan sambal-sambal lainnya. Dia beda ya. Kalau menu-menu yang lainnya itu dia pakai kayaknya sambal mercon atau apa. Ini tuh kayak pakai sambal goreng. Gitu guys. Jadi tapi buat nasi gila bucin ini overall di antara 5 menu, 4 menu enak banget. Ini bukan yang gak enak tapi lebih ke unik ya rasanya. Tapi 4 menu ini aku acungin jempol banget. Apalagi dia untuk ukuran harga 30.000. Itu cukup worth it ya. Kalau kalian ngira size itu size kecil, ini enggak sama sekali. Ini hanya dibungkus sedemikian rupa, seringkes rupa, tapi aslinya tuh banyak banget. Aku yakin ini kayak menu cukup lah untuk 1 orang gitu, nggak kayak rice bowl pada umumnya dengan harga segitu. Apalagi kalau kita beli online juga banyak promonya gitu teman-teman. Wow, ini buat kalian yang belum coba wajib banget coba.
ya silakan di googling, rasanya masih banyak lagi. Kalau aku sih masih penasaran dengan nasi kuning ya, mungkin nanti abis ini aku mau order lagi yang nasi kuning, penasaran. Nah buat kalian coba dong sharing ya, di antara tadi yang udah aku cobain kalian tuh paling tertarik yang mana, atau mungkin kalian udah nyobain nasi kuningnya, boleh di-share pengalaman kalian gitu. Nah itu sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Aku Putri Andriana pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton episode Try It kali ini. Kita ketemu lagi ya di Try It episode lainnya, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you.